Bahwa akhir zaman bukan soal sensasi, tapi akhir zaman soal panggilan untuk hidup suci, hidup menginjil, hidup tenang dalam pemeliharaan Tuhan, bukan ditakut-takuti dengan sensasi-sensasi murahan, saudara. Imagine all the people living in harmony. Kalau saya dengar kata-katanya, manis benar. Yes, haleluya. Masih di program kita Kamu Hebat. Dan sekarang sudah sesi ketiga dalam pembahasan kita tentang One World Order, akhir zaman, hubungannya dengan COVID-19, di mana beredar isu-isu teori konspirasi lah, Freemason lah, Illuminati lah, dan segala kegerakan-kegerakan yang ujung-ujungnya saya dengar itu aja, hanya mau menciptakan ketakutan, kekacauan, kekhawatiran, intimidasi. Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Karena Yesus tidak akan datang sebagai pencuri buat kita, tapi Yesus akan datang sebagai mempelai Kristus yang tak bercela. Saya sangat tidak percaya kalau orang mulai mengajar akhir zaman dengan menakut-nakuti. Wah, ini ada teori konspirasi, wah ini ada Illuminati, wah ini ada Freemason, ini ada kegerakan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia boleh buat kegerakan apapun, tapi Alkitab bilang Tuhan tertawa melihatnya. Kenapa? Karena selama kita tidak memiliki kiri maupun memiliki kanan, hidup kita diberkati. Boleh nggak kita fokus pada Yesus? Bukan pada fokus pengajaran-pengajaran konspirasi, Freemason, Illuminati. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan dan merasa, oh ini kita sudah diatur ini, oh kita sudah diatur ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, santai bro. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang penting kita ngerti Alkitab. Jadi kita nggak terbawa pada pengajaran-pengajaran yang palsu ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekedar latar belakang. Saya bertobat pertama kali itu ketika saya usia 10 tahun. Jadi sekitar di tahun 76, 77. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari situ saya waktu itu masih usia 10 tahun. Tapi usia 13, 14 tahun, saya masih SMP waktu itu, saya sudah senang dengar seminar akhir zaman dan seminar ajaran sesat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya yang saya pelajari, pengajar-pengajar yang sampai saya sekolah teologi masih bertahan, adalah yang pengajaran-pengajarannya bukan sensasional. Tapi yang pengajaran-pengajaran sensasional itu hanya bertahan sebentar, saudara. Dan yang sekarang sedang ribut-ribut lah tentang konspirasi, tentang Illuminati, tentang Freemason. Itu kita udah dengar ya dulu-dulu, saudara. Gak laku, saudara. Ya kayak gitu cuman sensasi-sensasi belaka. Karena intinya cuman dua. Bahwa kita tidak bisa tahan, antikris akan berkuasa. Tetapi yang satu lagi yang harus kita tahu, roh di dalam kita lebih besar. Selama kita hidup dalam kesucian, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sibuk mempelajari Illuminati, mempelajari Freemason. Yang kita perlu pelajari Alkitab, firman Tuhan. Yang perlu kita pelajari adalah kedekatan dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kita nggak jadi pengajar-pengajar sesat, saudara. Kadangkala saya mual melihat orang-orang yang baru berapi-api sekarang, tanpa dasar pengalaman Alkitab dengan betul, tanpa punya pergaulan dengan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, tanpa punya penggalian sejarah dengan betul, tanpa berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan tertentu, lalu keluarkan pengajaran-pengajaran yang buat saya sangat kampungan banget gitu, saudara. Penuh dengan sensasi-sensasi murahan. Dan untuk saudara ketahui, dari awal saya bertobat 76, 77, sensasi-sensasi begini selalu muncul, saudara. Kalau ada masalah, ini akhir zaman, lalu keluar sensasi begini, Dan yang kayak gitu sebentar lagi hilang.
Salah satu sensasi yang pernah rame sekali adalah Y2K. Wah, selesai itu 2000. Oh, ini udah gak kebaca, mungkin Tuhan Yesus datang. Kalau tahun 79 dulu sempat rame bahwa 9 planet akan bergaris lurus. Ya kayak gitu-gitu sudah saya lewati berpuluh-puluh kali, saudara. Jadi saya makin ngerti bahwa akhir zaman bukan soal sensasi, tapi akhir zaman soal panggilan untuk hidup suci, hidup menginjil, hidup tenang dalam pemeliharaan Tuhan, bukan ditakut-takuti dengan sensasi-sensasi murahan, saudara. Salah satu yang juga rame dulu, waktu pertama kali mau bangkit Uni Europe. Wah, ini katanya kan pertama kali 10 negara kan. Wah, ini naga yang berkepala bertanduk 10. Ya. Dan kenyataannya nothing happened. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya sudah lewati semuanya. Tolong jangan tebarkan sensasi lagi. Saudara pengacau-pengacau dalam tubuh Kristus yang perlu bertobat, saudara. Mari kita kembali gali firman Tuhan dengan betul. Dari awalnya kita lihat Tuhan menyatakan di akhir zaman segala sesuatu dalam satu kekuatan, kekuasaan, dan tandanya pada lengan dan dahinya. Orang boleh menafsirkan akan ada chips, tapi saya pikir iblis gak sebodoh itu. Ketika manusia pikir itu, bahkan gak itu, saudara, tanpa tersadarkan manusia sudah dikendalikan lewat barang yang bernama handphone ini. Karena itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mau terjajah. Jangan mau masuk dalam sistemnya. Kita boleh dalam sistemnya. Kata Alkitab, kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita hanya pakai hal-hal duniawi ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maksud saya kita pakai hal-hal di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena selalu saya ingatkan, kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju sorga, tapi kita orang sorgawi yang ditempatkan di muka bumi untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Jadi kita lihat ya, jelas Alkitab bilang kedatangan Kristus segala sesuatunya dalam one world order. Tapi kita mulai lihat setelah manusia jatuh, upaya iblis yaitu mengadakan menara Babel. Dan kedatangan Kristus, kata Alkitab, ada kehancuran Babel yang besar. Jelas ya. Nah, bagaimana kesatuan ini? Dimulai dari kegerakan Roman Empire. Jadi saya mau kasih gambaran dulu. Dari menara Babel, Roman Empire, lalu kemudian Ottoman Empire, lalu kemudian Illuminati, lalu kemudian Freemason. Semuanya ini hanya menggerakkan pada satu gerakan satu. Kenapa? Karena keselamatan hanya ada di bawah nama Yesus Kristus, harus bersatu, saudara. Dan itu sebabnya iblis harus membuat tandingannya, yaitu harus bersatu juga. Jelas nggak di sini? Tapi ini untuk kenikmatan, ini untuk kekayaan, sama seperti yang iblis tawarkan. Kamu akan dapat semuanya jika kamu mau sujud menyembah aku. Jadi apapun namanya, itu bicara tentang kejayaan, kehebatan, kekuatan, kekayaan, dan kenikmatan. Saya tidak mengupas sejarah, tapi saya cuma mau beritahu kepada setiap jemaat Tuhan sekalian pola batu loncatan yang iblis buat. Mulai dari Babel. Karena Alkitab bilang segala sesuatu yang ada sudah ada dan akan terjadi lagi. Jadi kita tidak boleh tertipu. Kita harus baca tanda-tanda zaman. Yang kedua, yang pertama kita lihat dari peristiwa Babel. Menara Babel. Lalu yang kedua kita lihat dimulai dari kegerakan Roman Empire. 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Itu di barat ibu kotanya Roma, dan 330 sampai 1453 Masehi itu di timur dengan ibu kotanya Konstantinopel. Saya tidak mengupas sejarah ini, tapi saya mau kasih lihat batu lompatannya. Semua bicara tentang menara Babel baru. Mulai dari menara Babel yang dihancurkan Tuhan sendiri dalam Kejadian 11. Lalu Roman Empire yang mau menguasai dunia. Dan kemudian dengan pasukan-pasukan, kemudian ada pasukan-pasukan yang katanya The Crusaders atau pasukan salib, saudara-saudara. Tapi itu bukan kehendak Tuhan.
Karena Tuhan tidak datang untuk berperang, sarungkan pedangmu, kata Yesus. Lalu kemudian dibalas ke gerakan Ottoman Empire. Mulai dari tahun 1299 sampai 1453. Di mana mengalahkan Konstantinopel, Sultan Mehmed II. Dan disitulah mulai kegerakan khilafah. Dari tahun 1299 ini sampai 1922. Dan setelah itu, mulai lagi kegerakan yang diberi nama Illuminati. Sampai di sini sangat kabur. Jadi saudara lihat ya. Kekuatan pertamanya batu, membangun menara. Selanjutnya sistem, yaitu Roman Empire mau menguasai dunia. Selanjutnya lagi sistem lagi. Tapi kelihatan kekuatannya. Ada rajanya. Ingat, iblis itu licik tapi tidak maha tahu. Jadi apa yang terjadi? Dia pakai trial and error. Setelah gagal lagi dengan Roman Empire-nya, lalu kemudian gerakan khilafahnya dengan Ottoman Empire, lalu sekarang mulai sistem. Dan sistemnya tanpa pemimpinnya, tetapi kegerakan istilahnya. Wah, makin lebih banyak bisa mempengaruhi. Karena sistem udah gak laku lagi. Maksudnya kalau sistem kerajaan atau sistem kekuatan, terakhir hanya bisa di Ottoman Empire. Iya kan? Bisa nilai sini ya. Lalu kegerakannya lewat Illuminati. Dari kata Illuminatus, bahasa Latin yang artinya tercerahkan. Dimulai sebetulnya dari kelompok rahasia pada zaman pencerahan, yaitu Illuminati Bavaria. Tanggal 1 Mei 1776, pelopornya si Adam Weishaupt, yang adalah profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt dari Ordo Jesuit. Jadi dari rekan-rekan kita Ordo Jesuit. Intinya, yang mulai membangunnya adalah kaum religius yang memiliki pemikiran bebas, karena harapannya adalah untuk pencerahan. Mungkin kalau sudah ingat lagu Imagine all the people living in harmony. Kalau saya dengar kata-katanya, manis bener. Saya imagine hidup tanpa peperangan. Saya imagine hidup yang manis. Dan saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak sadar, kita nggak sadar bahwa lagu itu adalah lagu gambaran tentang one world order. Karena kemudian tidak ada agama, tidak ada sorga, tidak ada neraka. Jadi kita lihat cara kerja iblis di sini jelas mempersiapkan one world order untuk melawan kingdom order. Karena kerajaan Kristus is real kingdom. Dan jelas dalam Matius pasal 25 dikatakan neraka itu bukan tempat untuk manusia, tempat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Iblis nggak mau kesepian di neraka. Dia membangun order, dia membangun sistem. Karena di sini ada sistem kerajaan Allah, kingdom order. Saya harap sudah makin ngerti sekarang. Iblis harus membangun kekuatannya untuk menyatukan, untuk berperang, untuk melawan. Karena di dalam Kristus kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Dan kalau dunia nggak bersatu, maka apa yang terjadi? Iblis mengerti betul, dia akan terseret. Makanya iblis tawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi Yesus bilang apa? Jelas, kamu harus menyembah Allah saja. Artinya, kita sekarang diarahkan pada one world order atau kingdom order.
Nah, bukan berarti kita nggak ada di dunia lagi. Sekarang kita masih ada di dunia. Artinya kita masih ada dalam fasilitas-fasilitas dunia ini. Tapi kita tidak hidup jadi sama dengan dunia ini. Karena kita warga kerajaan sorga yang harus menyatakan kemuliaan Kristus. Saya akan kembali di sesi selanjutnya. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana satu sistem bisa digerakkan tanpa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah